Pull! Oh! Ya! Perkenalkan, nama saya Cici Hamidah. Saya menjelaskan tentang apa itu proses menstruasi. Perkenalkan, saya Elsa Nuraya Najwa. Saya akan menjelaskan proses kehamilan. Perkenalkan, saya Dina Yunita. Saya berperan untuk menjelaskan organ reproduksi laki-laki. Perkenalkan, nama saya Nafisa Fitri. Saya berperan sebagai reproduksi wanita. Perkenalkan, saya Khaila Al-Nabila. Dan saya Vanessa Rahma. Kita berdua menjelaskan tentang hormon reproduksi. Perkenalkan, saya Intan Garis Kanaya. Saya berperan sebagai proses pubertas. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian hormon reproduksi pada manusia. Yang pertama adalah follicle stimulating hormone atau FSH. Hormon FSH ini diproduksi di kelenjar pituitari dan memiliki peran dalam perkembangan seksual seseorang. Hormon ini mempengaruhi perubahan fisik pada saat memasuki masa pubertas, dan pada wanita hormon ini memiliki peran dalam proses pembentukan sel telur dan mengendalikan siklus menstruasi. Sementara pada pria, hormon ini mengendalikan produksi sperma dan juga perkembangan organ kelamin. Setelah itu ada hormon estrogen. Pada dasarnya hormon estrogen ini lebih tinggi. Setelah itu kita lanjut ke hormon estrogen. Pada dasarnya kadar hormon estrogen pada wanita lebih tinggi dibandingkan pria. Hormon estrogen pada wanita memiliki peran penting dalam perkembangan seksual pada saat masa pubertas dan mengendalikan pertumbuhan dinding rahim selama siklus menstruasi dan masa awal kehamilan. Sementara pada pria, fungsi estrogen ini adalah mengontrol kesehatan sperma. Setelah itu ada luteinizing hormone atau LH. Hormon LH juga diproduksi di kelenjar pituitari dan kerjanya saling melengkapi dengan hormon FSH. Pada wanita, hormon ini mempengaruhi kerja ovarium, pelepasan sel telur atau ovulasi, siklus menstruasi, dan kesuburan. Sementara pada pria, LH merangsang produksi testosteron yang mengendalikan tingkat produksi sperma pada pria. Saya di sini sebagai hormon testosteron. Hormon testosteron adalah hormon yang mempengaruhi libido, pembentukan massa otot, dan juga ketahanan tingkat energi. Hormon ini juga diproduksi di testis dan juga kelenjar adrenal pada tubuh manusia. Hormon ini juga mempengaruhi perubahan karakteristik seks sekunder pada pria saat puber. Hormon ini juga bermanfaat bagi pria, yaitu untuk membuat hubungan seks menjadi lebih baik dan juga mengurangi lemak pada perut. Di sini saya sebagai hormon progesteron. Hormon progesteron adalah hormon yang tubuh hasilkan secara alami. Hormon ini diproduksi di kelenjar adrenal dan juga korpus luteum. Hormon ini berasal dari ovarium dan terlibat dalam terjadinya menstruasi maupun kehamilan. Hormon ini juga terletak pada pengaturan siklus menstruasi dan mendukung kehamilan. Hormon ini juga bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan janin dan juga dapat memproduksi ASI. Halo semua, perkenalkan saya sebagai proses pubertas. Nah, proses pubertas itu berbeda-beda pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Jadi sebelum ke materi tersebut, mari kita kenal apa sih pubertas itu. Jadi pubertas adalah fase di mana akhirnya anak mencapai kematangan reproduksinya. Di fase ini, otak mengalami perkembangan yang lebih cepat, sehingga perubahan identitas pun terjadi dan banyak perubahan terjadi lainnya pada anak laki-laki maupun anak perempuan. Pubertas itu sendiri terjadi pada usia 10 tahun untuk anak perempuan dan 11 tahun untuk anak laki-laki. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan tentang proses pubertas yang terjadi pada anak perempuan. Yang pertama yaitu proses menstruasi. Menstruasi ini biasa terjadi pada anak-anak saat usia 12 tahun. Namun pada 6 atau 12 bulan sebelum menstruasi pertama, biasanya anak akan mengalami keputihan tidak berbau. Yang kedua, tumbuhnya jerawat. Yang ketiga, tumbuhnya payudara. Nah, tumbuhnya payudara ini biasa terjadi sekitar 2 atau 3 tahun sebelum menstruasi pertama. Tumbuhnya payudara ini terjadi akibat meningkatnya hormon estrogen. Yang keempat yaitu tumbuhnya rambut-rambut halus di daerah tertentu seperti daerah ketiak dan juga daerah kemaluan.
Nah, biasanya proses ini adalah proses fase pertama sebelum pertumbuhan payudara terjadi. Yang kelima, itu ada perubahan suasana hati yang drastis, yaitu ketika anak yang tadinya bahagia, senang, namun bisa tiba-tiba menjadi seorang yang sedih atau menjadi seorang yang penyendiri. Yang keenam, itu perubahan fisik terjadi, yaitu bertambahnya berat badan dan pertumbuhan tinggi badan yang cepat. Hal ini terjadi akibat meningkatnya kelenjar pituitari di otak. Yang ketujuh yaitu bau badan. Nah, bau badan ini terjadi ketika rambut-rambut halus tumbuh di sekitar ketiak dan ditambahnya dengan produksi keringat yang berlebihan. Di sini saya sebagai ovarium, yaitu kelenjar berbentuk oval yang berukuran kecil dan fungsinya adalah untuk menyimpan sel telur. Kedua ada rahim atau uterus, yaitu organ otot yang berbentuk buah hampir terbalik dari sistem reproduksi wanita. Nah, dia ini yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Fungsinya adalah untuk memberi makan dan untuk menyimpan sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau siap untuk dilahirkan. Yang ketiga ada tuba fallopi, yaitu saluran panjang yang berukuran 10-13 cm dan berdiameter 1 cm. Nah, dia ini yang menghubungkan antara indung telur dengan rahim. Fungsinya adalah untuk tempat berjalannya sel telur saat terjadi ovulasi pada perempuan. Halo, saya berperan sebagai organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria terdiri dari 3. Yang pertama yaitu adalah skrotum. Skrotum ini adalah kulit yang menggantung di bawah pangkal penis. Skrotum ini berisi testis. Skrotum berada di bagian luar karena testis memerlukan suhu yang lebih dingin dibanding suhu tubuh untuk memproduksi sperma. Jadi bisa dikatakan skrotum ini berfungsi untuk mengontrol suhu testis serta melindungi testis. Yang kedua adalah testis. Testis adalah organ yang berperan sangat penting dalam reproduksi pria karena testis ini berfungsi untuk memproduksi sperma. Selain itu, testis ini juga dilindungi oleh yang sudah kita sebutkan yaitu skrotum. Yang ketiga yaitu penis. Penis adalah organ yang sebagian besar terdiri dari jaringan spons. Penis ini berfungsi sebagai rumah bagi urin. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu adalah penis. Penis ini adalah organ yang sebagian besar terdiri dari jaringan spons. Dan jaringan spons ini berisi darah yang berfungsi untuk ereksi. Dengan adanya ereksi ini, seorang pria dapat melakukan hubungan seks. Kemudian selain itu, penis ini juga berguna sebagai saluran tempat air mani dan juga urin keluar, dan juga merupakan rumah bagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses kehamilan. Pertama-tama, apa sih itu kehamilan? Kehamilan adalah salah satu kondisi yang digunakan untuk menggambarkan periode saat janin berkembang di dalam rahim. Biasanya kehamilan berlangsung selama 40 minggu atau lebih dari 9 bulan. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses kehamilan. Pertama yaitu proses konsepsi atau pembuahan, di mana sel sperma dan sel telur menyatu. Jika sel sperma berhasil membuahi sel telur yang sudah dibuahi disebut dengan zigot akan menuju ke tuba fallopi dan membelah dirinya menjadi 2 sel, 4 sel, dan lebih banyak lagi. Sekitar seminggu setelah pembuahan, zigot yang sudah terletak di dinding rahim akan berubah menjadi embrio. Nah, yang kedua yaitu tahap implantasi. Implantasi adalah proses di mana embrio menempel dan melekat di dinding rahim. Biasanya proses ini terjadi pendarahan yang disebut dengan pendarahan implantasi. Pendarahan implantasi adalah pendarahan yang keluar dari vagina yang terjadi setelah 10-14 hari setelah embrio menempel pada dinding rahim. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang proses menstruasi. Proses menstruasi terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama fase menstruasi, kedua fase folikular, yang ketiga ada fase ovulasi, dan yang terakhir ada fase luteal. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang fase menstruasi. Pada fase ini tidak terjadi pembuahan pada sel telur oleh sel sperma. Lapisan dinding rahim atau yang bisa disebut dengan endometrium yang mengandung pembuluh darah, sel-sel dinding rahim, dan lendir akan luluh melalui vagina. Pada fase ini dimulai dan bisa berlangsung selama 4-7 hari. Yang kedua ada fase folikular. Fase folikular ini berlangsung sejak hari pertama menstruasi hingga memasuki fase
ovulasi. Pada fase ini, ovarium atau indung telur memproduksi folikel yang berisi sel telur. Yang ketiga ada fase ovulasi. Fase ovulasi ini dikenal juga sebagai masa suburnya wanita. Pada fase ini, folikel yang diproduksi ovarium akan melepaskan sel telur untuk dibuahi. Sel telur ini tidak bertahan lama karena hanya selama 24 jam saja. Dan yang terakhir ada fase luteal. Fase luteal ini berlangsung selama 11-17 hari, tetapi rata-rata wanita mengalami hanya 14 hari saja. Pada proses menstruasi ini akan terus berputar dan berakhir selama seorang wanita mengalami masa menopause. Masa menopause sendiri terjadi saat usia wanita 40 tahun ke atas.